Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ayo berlatih. Kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif. Kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif, juga pemanfaatan energi tersebut. Carilah kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Nah, mari kita cari bersama. Kita cari 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif. Pilihlah 5 kata dari hasil tersebut. Jelaskan artinya sesuai dengan pemahamanmu. Baik, kita cari. Yang pertama ada kata listrik. Kemudian ada kata angin. Kemudian ada kata generator, kemudian ada kata air, kemudian ada kata PLTA, kemudian ada kata turbin, kemudian ada kata minyak, dan yang terakhir ada kata matahari. Nah, ini kita pilih 5 kata saja untuk kita jelaskan artinya sesuai dengan pemahaman kita. Nah, sekarang kita akan menjelaskan artinya sesuai dengan pemahaman kita ya. Nah, tadi kita diminta hanya 5 kata saja, namun kita akan membahasnya, kita akan menjelaskannya 8 kata yang telah kita temukan tadi. Yang pertama ada kata listrik. Misalkan kita mengartikannya seperti ini. Listrik adalah energi yang digunakan untuk menghidupkan peralatan. Misalkan televisi, kemudian penanak nasi, dan lain sebagainya. Kata selanjutnya adalah generator. Misalkan kita mengartikannya seperti ini. Alat yang digunakan untuk mengubah suatu energi menjadi energi listrik. Kata yang ketiga yaitu air. Misalkan kita mengartikannya seperti ini. Air yaitu cairan yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup. Karena semua makhluk hidup pasti memerlukan air, bukan? Yang keempat adalah PLTA. Misalkan kita mengartikannya seperti ini. PLTA adalah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air. Nah, yang kelima adalah minyak. Misalkan kita mengartikannya seperti ini. Cairan yang tidak larut dalam air dan licin ketika dipegang. Yang nomor 6 adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak.
Kemudian yang ketujuh yaitu turbin. Kita mengartikannya seperti ini, mesin yang roda penggeraknya digerakkan oleh aliran air atau angin. Nah, yang kedelapan adalah matahari. Misalkan kita mengartikannya seperti ini, benda langit yang dapat menghasilkan energi panas dan cahaya. Gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Pernahkah kamu melihat kincir air? Ayo berkreasi. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar kincir air. Buatlah gambar kincir air. Gunakan gambar bidang untuk membuat gambar kincir. Nah, coba perhatikan. Di video ini kita akan membuat gambar kincir. Nah, gambar kincir ini menggunakan bidang. Ada lingkaran, ada persegi panjang, dan lain sebagainya. Coba kamu perhatikan ya. Nah, sudah jadi ya gambar kincir airnya. Silahkan kamu buat. Tidak harus sama seperti ini, tapi silahkan kamu buat gambar kincir kamu. Kemudian gunakan gambar bidang untuk mempermudah kamu dalam membuat gambar kincir air ini. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini, banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, dapat menyebabkan keracunan. Kondisi tidak baik disebut juga kadaluarsa. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar kemasan. Nah, di gambar kemasan tersebut ada tanda waktu penggunaan. Lihatlah tanda 18 garis miring 07 garis miring 08. Nah, yang ini ya, yang ditunjukkan oleh tanda panah. Artinya, minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap, ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaan. Ayo berlatih. Amati contoh berikut.
Nah, ini ada gambar kemasan. Kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Nah, lihat ya, yang diberi tanda merah. Ini adalah tanggal bahwa minuman ini sebaiknya digunakan sebelum hari, bulan, dan tahun ini. Kemudian ini ada kemasan lain. Kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun. Lihat ini hanya ada bulan 07. Bulan 07 itu adalah Juli dan tahun 08 yaitu 2008. Jadi kemasan yang ini sebaiknya digunakan sebelum bulan Juli tahun 2008. Cobalah berlatih mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan berikut ini. Minuman tersebut baik digunakan sebelum. Coba lihat tanda yang ada di kemasan ini ya. Di sini tertulis 12, 17. Nah, ini artinya bahwa minuman tersebut baik digunakan sebelum Desember 2017. Kemudian kemasan ini, minuman tersebut baik digunakan sebelum. Lihat angkanya. Nah, minuman tersebut baik digunakan sebelum. Di sana tertulis 24 garis miring 11 garis miring 18. Ini artinya minuman tersebut baik digunakan sebelum 24 November 2018. Kemudian kemasan ini perhatikan baik-baik. Minuman tersebut baik digunakan sebelum. Nah, di sini tertulis 05 garis miring 19 yang artinya minuman tersebut baik digunakan sebelum Mei 2019. Perhatikan kembali kemasan yang ini. Minuman tersebut baik digunakan sebelum. Lihat tandanya. Nah, di sini tertulis 1709 garis miring 20. Nah, maka minuman tersebut baik digunakan sebelum 17 September 2020. Perhatikan kemasan yang ini. Minuman tersebut baik digunakan sebelum. Lihat lagi tandanya. Nah, ini artinya minuman tersebut baik digunakan sebelum 24 November 2018. Lihat kemasan yang ini. Jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Nah, silahkan lihat sampai kapan batas minuman ini dapat digunakan. Nah, di sini tertulis sampai bulan Desember ya. Kita tulis bahwa Desember ini adalah bulan yang ke-12. Sedangkan hari ini adalah bulan Oktober. Kita mulai hitung dari bulan Oktober ke November yang pertama. Nah, kemudian setelah November adalah bulan Desember. Nah, jadi jika hari ini bulan Oktober, kemudian di dalam kemasan tertulis sampai dengan bulan Desember, maka minuman ini tersisa waktu hanya 2 bulan. Nah, seperti ini ya. Nah, lihat kemasan yang ini. Jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berapa hari sisa waktu untuk minuman tersebut? Lihat lagi angka yang ada di kemasan. Nah, mari kita hitung bersama. Jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berapa sisa
waktu untuk minuman tersebut? Mari kita lihat. Kita hitung dari tanggal 10 ke 11 ini 1 hari, kemudian ke tanggal 12, 2 hari. Nah, seperti ini. Jadi hanya tersisa 2 hari ya. Kemudian lihat untuk kemasan yang ini. Jika hari ini tanggal 17 November 2017, maka sisa waktu untuk minuman tersebut adalah, nah, lihat di kemasannya, ini tertulis sampai dengan bulan Januari 2018. Tanggal 17 bulan Januari 2018. Nah, karena tanggalnya sama, jadi kita hanya tinggal menghitung bulan. Dari bulan November ke bulan Januari 2018, ini berapa bulan ya? Kita hitung dari bulan November ke Desember, ini 1 bulan. Kemudian dari Desember 2017 sampai dengan Januari 2018 adalah 1 bulan. Jadi jumlahnya dari bulan November sampai dengan bulan Januari adalah 2 bulan. Maka sisa waktu untuk minuman tersebut adalah 2 bulan. Perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi bagi tubuh. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga kalian sudah dapat memahami materi yang sudah Bapak jelaskan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.